Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri beserta dengan Komisi 1 DPR RI dengan ini kita buka. Perlu kami sampaikan bahwa Komisi 1 DPR RI telah menerima surat Kementerian Luar Negeri nomor 01468-HM-06-2024-03 tanggal 6 Juni 2024 perihal rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI tanggal 10 Juni 2024. Dalam surat tersebut disampaikan pemberitahuan bahwa Menlu menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri raker pada hari ini yang sudah terjadwal dikarenakan pada saat yang bersamaan Menteri Luar Negeri harus menghadiri beberapa pertemuan mengenai isu Palestina di Istanbul, Turki, dan Oslo, Norwegia. Untuk sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri akan mewakili kegiatan tersebut. Dapat juga kami sampaikan bahwa Komisi 1 DPR RI telah menerima surat dari Badan Anggaran DPR RI yaitu surat nomor B-3706-AG.01.01-4-2024 tanggal 2 April perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025 dan rencana kerja pemerintah tahun 2025. Berdasarkan surat dari Badan Anggaran tersebut, maka pada hari ini kita melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam rangka A. Realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 dan B. Pembahasan rencana kerja anggaran RKA dan rencana kerja pemerintah RKP Kemlu RI tahun 2025. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Wamenlu untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama Bapak Pimpinan, kami ucapkan terima kasih atas undangan raker pada hari ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, saya ingin menyampaikan sekali lagi permohonan maaf dari Ibu Menteri Luar Negeri yang berhalangan hadir karena harus mengikuti KTT D8 di Istanbul dan juga forum di Oslo. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan mewakili Ibu Menlu dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Bapak Pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang saya hormati, agenda utama rapat kerja pada hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan ada dua, yaitu pertama adalah terkait dengan realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023, kedua pembahasan rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah Kemlu RI pada tahun 2025. Bahan tertulis telah kami sampaikan melalui Sekretariat Komisi 1 dan nanti saya juga akan dibantu oleh Bapak Sekjen dan juga Bapak-Bapak Dirjen yang lain yang juga hadir dalam kesempatan siang hari ini. Untuk agenda pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, situasi global tahun 2023 yang masih akan mewarnai situasi dunia saat ini dan juga tahun mendatang. Persaingan geopolitik masih terjadi, konflik di berbagai belahan dunia juga masih berlangsung, sementara masing-masing negara juga semakin mengedepankan kepentingan nasionalnya. Berbagai kebijakan-kebijakan seperti misalnya friendshoring, de-risking, dan kebijakan-kebijakan lainnya juga terus meningkat. Kondisi ini juga tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan diplomasi, politik luar negeri, dan persaingan geopolitik telah menimbulkan fragmentasi ekonomi dengan semakin banyaknya hambatan-hambatan, termasuk juga hambatan dalam hal perdagangan, investasi, khususnya adalah kepada negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara like-minded. Menghadapi situasi ini, Kemlu telah mengambil beberapa langkah strategis antisipatif dalam menjalankan prioritas politik luar negeri 4+1, yaitu diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta infrastruktur diplomasi. Sebagai contoh dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan diplomasi ekonomi, saat ini Kemlu tengah menyusun sebuah grand design diplomasi ekonomi guna mensinergikan upaya diplomasi ekonomi di seluruh pemangku kepentingan, dan GDDE tersebut akan mencakup strategi, sektor,
kawasan prioritas kolaborasi antar pemangku kepentingan dan juga peta jalan pelaksanaannya. Diharapkan bahwa GDDE tersebut akan menjadi panduan dalam hal memperjuangkan kepentingan Indonesia guna menavigasi situasi global serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara kontinus, termasuk juga untuk bisa meningkatkan daya saing agar Indonesia menjadi tujuan dan mitra utama perdagangan, diversifikasi, hilirisasi, serta mengatasi berbagai kebijakan diskriminatif yang menjadi hambatan bagi perdagangan dan juga pengembangan ekonomi. Kemudian ke depannya kita lihat ada 7 prioritas yang penting guna menghadapi berbagai tantangan pada saat ini dan masa datang, serta mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Saat ini GDDE tersebut masih dalam tahap finalisasi dan sebagai informasi Bapak dan Ibu pimpinan Komisi 1 DPR RI, GDDE tersebut kami harapkan akan dapat dituangkan dalam sebuah perpres dan untuk itu kami mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat diselesaikan sebelum akhir bulan Oktober tahun ini. Kedua, postur anggaran tahun 2023 dan realisasinya. Pada tahun 2023, Kemlu RI mendapatkan total anggaran sebesar 8 triliun 838 miliar 358 juta 325 ribu rupiah. Dari anggaran tersebut, Kemlu telah merealisasikan anggaran sebesar 8 triliun 681 miliar 663 juta 406.576 rupiah atau sebesar 98,23% dari total pagu anggaran dengan realisasi belanja pegawai sebesar 98,55%, realisasi belanja barang sebesar 97,9% dan realisasi belanja modal sebesar 98,2%. Secara total, realisasi ini naik dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 97,18% atau lebih dari 1 triliun rupiah. Kenaikan realisasi ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Kenaikan realisasi belanja barang. Secara umum terdapat kenaikan realisasi pada belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, dan belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan menyumbang realisasi yang paling besar, yaitu naik sebesar 46,25% dari tahun 2022. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan porsi anggaran pada belanja pemeliharaan sebesar 40,51% dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan ini kami manfaatkan untuk benar-benar memastikan bahwa infrastruktur diplomasi mendukung secara optimal pelaksanaan diplomasi RI di berbagai perwakilan. Kedua, kenaikan realisasi belanja modal yang digunakan untuk pembangunan gedung pada perwakilan RI di Berlin dan Tokyo. Pemugaran Gedung Pancasila yang dilaksanakan mulai tahun 2023 dan penambahan DIPA bersumber dana PNBP yang berasal dari tambahan realisasi penerimaan dana PNBP fungsional pada semester 2 di tahun yang lalu. Ketiga, kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 8,29%. Kenaikan ini disebabkan oleh pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada pegawai di perwakilan RI. Setelah itu, setelah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, THR dan gaji ke-13 ini sempat dihentikan pemberiannya akibat pandemi COVID-19. Kedepan, Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus mendorong pelaksanaan kinerja anggaran yang lebih baik, termasuk melalui perbaikan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran tahun berjalan, guna memastikan bahwa efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja anggaran yang lebih baik. Ketiga, kami juga izin untuk bisa menyampaikan beberapa pencapaian penting diplomasi Indonesia pada tahun 2023 yang lalu. Dengan postur anggaran seperti yang telah saya sebutkan tadi, terdapat beberapa capaian penting diplomasi Indonesia di tahun 2023 yang lalu. Terkait dengan isu prioritas diplomasi ekonomi, Indonesia telah menyelesaikan 7 perjanjian dagang guna meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan. Di antaranya adalah Protokol Amandemen Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, PTA antara Indonesia dengan Iran, 3 pilar di bawah IPEF, yaitu pilar 2 mengenai supply chain, pilar 3 mengenai clean economy,
pilar 4 mengenai fair economy, serta institutional agreement on IPEF. Dan protokol amandemen kedua ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement. Capaian lain yang tentunya sangat signifikan adalah keketuaan Indonesia di ASEAN, di mana di bawah keketuaan Indonesia telah diselenggarakan KTT dan pertemuan lainnya pada bulan Mei dan bulan September 2023. Keketuaan Indonesia tersebut tentunya penting dalam meletakkan fondasi untuk pembangunan visi jangka panjang menuju ASEAN 2045 melalui pembentukan ASEAN Concord 4. Selain itu, keketuaan Indonesia terus memperkuat ASEAN dalam merespons situasi krisis, termasuk melalui perbaikan metode kerjanya. Beberapa capaian lain dari keketuaan Indonesia diantaranya adalah membangun ketahanan ekonomi kawasan, termasuk ketahanan pangan, kesehatan, dan juga keuangan, membangun ekonomi masa depan ASEAN, termasuk juga penyusunan cetak biru ekonomi biru, ekosistem EV, dan ekonomi digital, menjadikan ASEAN Sekretariat di Jakarta sebagai ASEAN Headquarter, membentuk kerjasama dengan kawasan lain, khususnya melalui kemitraan Sekretariat ASEAN dan Pacific Island Forum dan Indian Ocean Rim Association atau IORA, serta penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF yang menghasilkan 93 proyek konkret yang merupakan kerjasama senilai 38,2 miliar US dollar dan 73 proyek potensial senilai 17,8 miliar US dollar. Selain keketuaan ASEAN, tahun 2023 Indonesia juga menjadi ketua MIKTA, sebuah organisasi negara middle powers. Di bawah keketuaan Indonesia, MIKTA terus memainkan peran sebagai kekuatan positif dan juga menjadi bridge builder, serta mendorong kerjasama konkret dengan agenda pembangunan. MIKTA menyepakati 15 joint statements di berbagai forum internasional, termasuk pada tingkat pemimpin negara dan Menlu, serta terkait dengan isu-isu kesehatan, bencana alam, HAM, perempuan, sebagai negosiasi penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Laut Indonesia, yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Palau. Dan telah dicapai kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia pada 2 segmen batas maritim laut, Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Capaian tersebut saya rasa penting untuk bisa diketahui, khususnya di tengah situasi dunia yang masih sulit seperti yang telah kami sampaikan tadi. Tentunya kami berharap bahwa capaian-capaian tersebut dapat terus kami tingkatkan. Untuk itulah urgensi dukungan anggaran bagi Kementerian Luar Negeri tahun ini dan tahun-tahun mendatang sangat kami harapkan. Sebelum kami menyampaikan kepada agenda yang kedua, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan anggaran tahun berjalan, yaitu tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, Kemlu mendapatkan pagu anggaran sebesar 8.889.121.610.000 rupiah. Hingga pada tanggal 8 Juni 2024, realisasi anggaran Kemlu adalah sebesar 3.185.747.512 rupiah, atau sebesar 35,3% dari total anggaran. Beberapa kegiatan besar yang telah dan akan dilaksanakan Kemlu diantaranya adalah pertama, dukungan bagi penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang baru berlangsung di bulan Mei kemarin, di mana Indonesia berhasil mendorong sebuah ministerial declaration. Kedua, serangkaian kegiatan promosi terpadu di berbagai kawasan yang akan dilaksanakan di bulan-bulan mendatang. Di antaranya adalah Indonesia Afrika Forum kedua yang nanti akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 1 sampai dengan 3 September 2024. Indonesia Latin America dan Caribbean Business Forum di Lima, Peru pada tanggal 11 sampai dengan 14 September 2024 dan Indonesia South and Central Asia Business Forum yang nanti akan diselenggarakan pada bulan Oktober tahun 2024
ini. Ketiga, kita juga berpartisipasi aktif pada berbagai pertemuan multilateral, termasuk Summit of the Future di New York, Amerika Serikat pada bulan September 2024, KTT ASEAN di Vientiane, Laos pada bulan Oktober 2024 nanti, KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil pada bulan November 2024, KTT APEC di Lima, Peru pada bulan November 2024 mendatang. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang kami hormati. Agenda kedua, kami akan menyampaikan mengenai rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah Kemlu Republik Indonesia pada tahun 2025 yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, terkait dengan anggaran. Berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Kemlu telah mendapatkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 sebesar 9.588.491.000 rupiah. Angka pagu indikatif tersebut masih lebih rendah dari usulan pagu indikatif Kemlu pada tahun anggaran 2025 sebesar 20.050.178.450.000 rupiah. Tapi dibandingkan dengan pagu DIPA Kementerian Luar Negeri pada tahun anggaran 2024, terdapat kenaikan sebesar 11,75% atau sebesar 1.040.466.881.000 rupiah. Untuk itu, tentu kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan Komisi 1 DPR RI dalam meningkatkan anggaran Kementerian Luar Negeri. Adapun distribusi anggaran berdasarkan pagu indikatif tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Program dukungan manajemen sebesar 7,7 triliun rupiah. Program penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional sebesar 15 miliar rupiah. Program perlindungan WNI di luar negeri sebesar 288 miliar rupiah. Program peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerjasama multilateral sebesar 1 triliun rupiah. Dan program diplomasi dan kerjasama internasional sebesar 779 miliar rupiah. Perlu kami garis bawahi bahwa berdasarkan pagu indikatif 2025 tersebut, 63,53% dari total belanja non-operasional diperuntukkan untuk belanja barang non-operasional dan belanja modal yang sifatnya sudah mengikat. Di antaranya adalah pembayaran kontribusi organisasi internasional sebesar 1 triliun 13 miliar 600 juta rupiah, pembayaran cicilan gedung pada perwakilan Republik Indonesia sebesar 224 miliar 102 juta 369 ribu rupiah, dan restorasi atau renovasi gedung perwakilan RI di Washington DC sebesar 414 miliar rupiah 17 juta 356 ribu rupiah. Dengan demikian, belanja non-operasional untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh Satker di Kemlu, termasuk perwakilan Republik Indonesia pada tahun 2025 adalah sebesar 1.245 miliar 534 juta 996 ribu rupiah, atau sebesar 12,59 dari total pagu indikatif tahun anggaran 2025. Hal ini tentu kami rasakan belum mencukupi untuk pelaksanaan rencana kerja Kemlu untuk tahun anggaran 2025. Untuk itu, secara paralel, Kemlu telah mengajukan kebutuhan anggaran tambahan yang tidak tertampung, yaitu sebesar 5 triliun 821 miliar 607 juta 670 ribu rupiah, dengan rincian kebutuhan tambahan sebagai berikut. Rincian kebutuhan tersebut adalah diplomasi dan kerjasama internasional sebesar 1,1 triliun rupiah, peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerjasama multilateral sebesar 25,6 miliar rupiah, penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional sebesar 14,8 miliar rupiah, perlindungan WNI di luar negeri serta pelayanan publik sebesar 15,8 miliar rupiah, dan dukungan manajemen sebesar 4,6 triliun rupiah. Tambahan kebutuhan tersebut tentu sangat dibutuhkan Kemlu untuk melaksanakan berbagai program prioritas di tahun 2025, dan kami memohon dukungan dari Komisi 1 DPR RI agar anggaran belanja tambahan tersebut dapat diberikan. Kedua, terkait dengan rencana kerja Kemlu di tahun 2025.
Rencana anggaran dan rencana kerja Kemlu tentunya telah disusun dan diselenggarakan guna mendukung agenda pembangunan nasional sesuai tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Terdapat beberapa prioritas politik luar negeri, yaitu peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global, kedaulatan, stabilitas, dan perlindungan WNI, diplomasi, ekonomi, dan kerjasama pembangunan internasional, peningkatan citra positif di dunia internasional, serta penguatan sinergi diplomasi, kelembagaan, infrastruktur, dan postur diplomasi Indonesia. Terdapat beberapa highlight rencana kerja yang dapat kami sampaikan. Satu, untuk program diplomasi dan kerjasama internasional akan difokuskan pada penguatan diplomasi ekonomi Indonesia termasuk melalui implementasi Grand Design Diplomasi Ekonomi atau GDDE yang telah saya sampaikan tadi. Kedua, untuk program peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerjasama multilateral, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan, antara lain adalah kegiatan dalam rangka keanggotaan Indonesia di Dewan HAM, tindak lanjut hasil-hasil keketuaan Indonesia di ASEAN, serta partisipasi aktif dalam sejumlah pertemuan norm setting di tingkat multilateral yang penting seperti G20, OECD, UNFCCC, UNCTAD, dan Archipelagic Island States Forum. Tiga, untuk program kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional di tahun 2025, Kemlu akan fokus kepada penyelesaian dan perundingan batas maritim Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Palau, Vietnam, dan Timor Leste, serta pelaksanaan dan penyelesaian perundingan sejumlah perjanjian ekonomi prioritas, termasuk SEPA dengan EU, Kanada, dan Mercosur. Kami juga akan melakukan beberapa negosiasi terkait dengan sejumlah FTA dan juga PTA, diantaranya dengan Eurasian Economic Union atau EAEU, Peru, Jordania, dan Fiji. Juga perjanjian promosi dan perlindungan penanaman modal dengan Timor Leste, Kazakhstan, Papua Nugini, Kenya, dan Tanzania. Empat, untuk program perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik antara lain akan difokuskan untuk penyelesaian kasus WNI di luar negeri serta pelaksanaan diplomasi perlindungan WNI, termasuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, peningkatan kualitas perlindungan WNI dan pelayanan publik melalui inovasi dan transformasi digital. Dan lima, untuk program dukungan manajemen, kami masih akan fokus pada penguatan infrastruktur diplomasi dan juga percepatan transformasi digital Kemlu, termasuk untuk peningkatan sarana dan prasarana perwakilan RI, peningkatan pengelolaan SDM, termasuk melalui penerapan sistem merit dan juga penguatan kompetensi, implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE melalui peningkatan infrastruktur jaringan dan aplikasi, serta terus mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Salah satu milestone penting dalam diplomasi ekonomi di tahun 2025 nanti adalah Platinum Jubilee atau peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini memiliki nilai historis dan arti yang strategis dalam diplomasi ekonomi, di mana negara-negara di Asia dan Afrika meneguhkan semangat kesetaraan antara negara dan solidaritas Global South. Tentunya di tengah situasi global yang masih akan sulit ke depannya, semangat ini menjadi semakin penting. Indonesia perlu dan akan terus memperjuangkan berbagai kepentingan Global South, termasuk hak pembangunan atau right to development, dukungan untuk mengatasi tantangan global, serta mengembangkan kerjasama Selatan-Selatan. Negara-negara berkembang, termasuk kawasan Asia Afrika saat ini dan ke depan, akan semakin meningkat arti pentingnya. Diperkirakan pada tahun 2050 nanti mayoritas negara ekonomi terbesar dunia adalah merupakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia diantaranya. Momen peringatan Platinum Jubilee ini tentu perlu dimanfaatkan, bukan hanya sebagai momentum simbolis, namun juga untuk semakin meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Afrika. Untuk itu, Kemlu akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk di tahun ini sebagaimana telah kami sampaikan, kami akan melakukan berbagai kegiatan promosi untuk mendukung penyelenggaraan Indonesia Africa Forum kedua atau IAF kedua pada bulan September nanti.
Tentunya semua rencana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Untuk itu sekali lagi saya harapkan terus dukungan dari Bapak dan Ibu anggota serta pimpinan Komisi 1 DPR RI. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kerjasama dan dukungan Komisi 1 DPR tentunya sangat kami harapkan agar semua prioritas tersebut dapat kami jalankan dengan baik. Atas perhatian dari pimpinan rapat dan seluruh anggota Komisi 1 yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih. Kami tentunya siap untuk menerima masukan, saran, dan juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan izin nanti mungkin kami juga akan dibantu oleh Bapak Sekjen dan juga Bapak-Bapak dari eselon 1 lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.